Nick Kipers resmi ke Dewa United, Bobotoh mulai beraksi. Wow, kata itu like kita sematkan untuk mantan pemain kesayangan Persib Bandung, yaitu Nick Kipers, seorang legend yang sudah lama sekali ya membela Persib Bandung dari tahun 2019 atau 2020 gitu, setelah kepindahannya dari ADO Den Haag. Jadi sebenarnya Nick Kipers ini pemain kesayangan Persib. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan seluruh pemain Persib yang pergi di musim ini, mungkin salah satunya Nick Kipers yang paling mereka sangat sayangkan, karena memang kecintaan Bobotoh kepada pemain ini sangat luar biasa. Begitu juga dengan seorang Nick Kipers yang pasti sangat merasakan kehangatan di tengah-tengah Bobotoh di Persib Bandung. Nah, jadi di sini kita melihat Nick Kipers sudah resmi ya pindah ke Dewa United setelah sebelumnya banyak sekali berita beredar, dia ke Belanda, kan, dia ini pokoknya ke klub-klub luar negeri lah, nggak akan membela Liga Indonesia. Nah, itu sempat terpikir oleh beberapa Bobotoh, ya udahlah biarlah, dan sempat ikhlaslah Bobotoh dengan kepergian daripada seorang Nick Kipers yang kebetulan dia juga sudah lama kali membela Persib, terus juga udah ngasih 2 trofi Liga Indonesia back to back. Jadi nggak ada salahnya lah jika memang legend mereka itu pengen mencari tantangan baru, apalagi santer beredar dia mau pulang ke rumahnya bermain dengan klub lamanya. Jadi Bobotoh sempat legowo lah dengan berita-berita kayak Nick Kipers mau pergi, ya kan. Nah, sebelum resmi ini muncul lagi isu, ternyata Nick Kipers nggak jadi pergi ke klub Belanda dan malah diisukan bakal merapat ke Dewa. Dan betul aja, ternyata betulan ke Dewa, guys. Nah, di sini memicu reaksi lah daripada Bobotoh. Banyak yang pro, ada pun yang kontra. Yang pro pun bilang ya udahlah, nggak masalah lah. Dia kan juga punya hak untuk memilih masa depannya. Baru juga ada yang bilang ya udahlah, dia juga udah ngasih 2 trofi kok ke kita, ya kan. Itulah mungkin yang pro, yang sinyal positif daripada sebagian Bobotoh. Ada sebagian lagi yang merasa sakit hati dengan kepindahan Nick Kipers ini malah ke pesaing Persib, yaitu Dewa United, yang notabene kita tahu Persib dan Dewa di musim lalu itu kejar-kejaran hingga penghujung musim. Nah, tapi kok malah menyeberang ke samping, cerita apa kurang di Persib, gitulah. Banyak yang kecewa juga nih, sebagian Bobotoh. Ada sebagian yang tetap mengapresiasi, ada tetap sebagian kayak ya masih kesal di hati gitu, ya kan. Ya tapi itu wajar, namanya juga manusia, pasti punya rasa kesal, pasti juga punya rasa ya semacam menghargai, ya plus minus lah, namanya juga manusia. Manusia bukanlah manusia makhluk yang sempurna. Oke. Nah, dan uniknya ya, Nick Kipers ini langsung jumpa Persib, guys, di pertemuan pertama Piala Presiden. Jadi kita ketahui nanti Persib kan satu grup nih sama Dewa United. Nah, pertandingan pembuka itu kok nggak salah nanti Persib lawan Port ya, bukan lawan Dewa ya pertandingan pembukanya ya. Tapi setidaknya nanti pertandingan Nick Kipers ini langsung jumpa dengan Persib kok nggak salah. Jadi langsung berhadapan dengan mantan, udah lama nggak main, tiba-tiba langsung jumpa Persib gitu kan. Apalagi nanti mainnya di kandang Persib gitu kan. Waduh, ini kan pasti ada hubungan emosional tersendiri. Udah 5 atau 6 tahun tinggal di Bandung, main bersama Persib, punya sejarah banyak, punya kenangan banyak, memori yang luar biasa. Tiba-tiba harus berhadapan dengan klub yang sudah bisa kita bilang membesarkan namanya di kancah sepak bola Indonesia. Nah, itu pasti agak canggung juga nih Nick Kipers nih, ya kan. Mungkin ya Bobotoh juga semacam kayak mana layaknya menyebut legenda kan, pasti agak-agak gimana gitu kan, agak nggak enak, agak sedih juga. Tapi karena ini ke klub rival, jadi mungkin agak ya berkuranglah sedikit sedihnya mungkin kan. Apalagi ini bukan kali pertama nih Persib Bandung atau Bobotoh menghadapi mantan pemain mereka yang mungkin mereka anggap sudah sangat sangat hangat lah di Persib sebelumnya. Dulu ada namanya Vladimir Vujovic juga kan. Vladimir Vujovic juga bisa kita bilang salah satu orang penting di Persib, yang mana beliau juga
ya punya kontribusi lebih lah kepada Persib, sehingga Boboto juga sangat sayang kepada Vladimir, bukan Putin ya, Vladimir Pujovic, sehingga ya ketika dia itu pergi dari Persib, banyak Boboto itu sangat menyayangkan. Apalagi saat itu dia pergi ke klub rival juga, yaitu Bayangkara, karena Bayangkara kan saat itu memang lagi gacor-gacornya juga sebelum terdegradasi ya. Jadi banyak kekecewaan dari Boboto juga, ada juga yang tetap mengapresiasi. Ya wajar, pasti setiap manusia tidak bisa selalu benar, selalu di mata manusia kan gitu. Nah jadi karena udah pernah hal ini pernah kejadian, atau hal ini juga pernah terjadi, jadi kayaknya orang Boboto juga udah enjoy aja, udah tidak terlalu apa kali ya, tidak terlalu mempermasalahkan kali, karena udah pernah gitu kan. Nah ditambah lagi mungkin Persib juga udah kedatangan pemain-pemain baru, pasti juga udah mulai teralihkan lah isu Nick Kipers pindah ke sana. Jadi mereka ya apa ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya kan gitu kan. Jadi memang hari ini bukan lagi fans Persib atau Boboto ini fokus kepada Nick Kipers, tapi mereka sudah mengalihkan fokusnya kepada pemain teranyar kayak Julio Cesar, ya kan, apalagi sampai nanti ada Luciano, mungkin yang belum pernah mereka jumpai bermain secara langsung. Kalau misalnya Dewangga, Hamra, ataupun William, ya kan, itu kan pemain-pemain yang bisa kita bilang udah sering main di Liga Indonesia, jadi udah pernah jumpa bagaimana cara mereka bermain. Tapi kalau yang kayak Julio Cesar dengan Luciano ini kan pemain baru. Nah, pemain yang belum pernah merumput di Indonesia, sebelumnya cuma main di Liga Malaysia dan Liga Thailand. Nah, ini jadi menarik nih, bagaimana kontribusi mereka nanti ketika berhadapan dengan Dewa United. Nah, seperti itu guys. Ya, kecewa ya kecewa, tapi ngeri juga nih Boboto ya. Memang saking solidnya Boboto ini apa ya, layak diperhitungkan lah, memang betul-betul banyak mesti pertimbangan kalau kita memang berkaitan dengan Boboto ini kan. Jadi kayak Nick Kipers tuh rame di sosial media kan. Top, aku nengok nih di akun Dewa United gitu kan. Oke, datang Nick Kipers. Pertama sih spill apalah, ngasih petunjuk dulu siapa yang mau datang. Tapi ada kayak tanda-tanda warna birunya. Oh, berarti ini mantan pemain Persib gitu kan. Top betul Nick Kipers muncul. Oh, Majang, langsung lah di situ banyak kali komen-komennya kan. Nah, yang aku suka komennya itu yang agak bukan suka ya, yang agak menggelitik gitu ya kan. Dia bilang skill dan apa ya, pemain dan skillnya terjual terpisah katanya. Memang ada Boboto ini, maksudnya bilang ya udah ambil aja sana si Nick Kipers, tapi sorry ya, skillnya masih tetap di Persib gitu lah kan. Nah tapi apa ya bisa kita bilang ya, yang aku cukup ngeri ya nengoknya tuh. Oke, unfollow. Majang rame yang unfollow Nick Kipers coy, serius. Bahkan sampai apa ya, kehilangan 100.000 lebih ya kalau nggak salah Nick Kipers followersnya dalam satu hari semenjak pengumuman Nick Kipers resmi kembali ke Dewa United. Nah ini memang betul the power of Boboto tuh gila sih, serius. Jadi makanya ya apa ya, marilah kita tetap menjaga ya silaturahim kita ya, hubungan baik kita juga dengan Boboto, karena Boboto ini super sih, nggak ada obat. Memang salah satu supporter terbesar yang paling fanatik bisa kita bilang, karena ada besar tapi nggak fanatik, tapi ini udah besar, fanatik, dan solid kali. Memang kayak mau solid dalam keadaan yang baik, gas gitu ya kan, untuk nge-unfollow juga gas gitu. Kayak waduh, gile. Dan di sini aku juga memahami lah alasan kenapa Persib juga melepas daripada Nick Kipers, dan juga Nick Kipers memilih hengkang. Yang pertama pasti kalau kita baca dari sisi Nick Kipersnya ya, sebelum ke sisi Persib. Nick Kipers ini kan mungkin udah 6 tahun bela Persib, jadi kayak butuh tantangan baru, apalagi dia udah pernah back to back, jadi kayak ya pengen lah challenging gitu ya kan, pindah ke klub lain gitu, gimana sih rasanya. Dan itu sah-sah saja, nggak ada yang larang gitu kan. Ditambah lagi juga Nick Kipers mungkin pengen merasa ya kan aku udah back to back nih, agak naik lah gajiku gitu kan. Jadi nah mungkin ketika di sisi gaji Persib kurang setuju, karena ya kita tahu Persib banyak yang mesti dipikirkannya ya. Jadi ya mau tidak mau resmi berpisah. Ditambah lagi juga mereka
pisahnya baik-baik kok, nggak ada cerita selek-selek berantem gitu kan. Jadi ya tetaplah Dewa juga ketika dengar berita Nicky First ini hengkang berpisah, Dewa pun gercep. Ada nih back keren nih, back juara nih. Bahkan Dewa sampai buat captionnya, to be a champion, skill is not enough, kata dia. Untuk jadi seorang juara, kan, skillnya nggak cukup, katanya. Kamu itu butuh karakter, ulet, nggak mudah menyerah, dan juga seseorang yang udah pernah juara. Gile. Dan betul aja kan, Nicky First udah pernah juara gitu kan. Bahkan Nicky First langsung pasang target. Oke, tahun ini kami mau juara Liga 1. Ini menarik nih. Siapa yang luan juara, Persib kah atau Dewa kah? Kan seperti itu. Bahkan apa bisa kita bilang ya, pelatihnya sendiri juga orang Belanda kan. Jadi adalah semacam ya keterikatan Belanda blood ya kan, darah-darah Belandanya, atau mungkin Belanda connection gitu ya kan, Netherlands connection. Jadi semacam ya kayaknya lebih asik bekerja dengan orang yang satu negara dengan kita. Kayak Nicky First dari Belanda, Jan Olderik Kering juga dari Belanda. Jadi ya penasaran dia gimana sih kerjasama dengan sama orang Belanda seperti itu. Nah itu dari sisi Nicky First. Dari sisi Persibnya udah jelas, peremajaan skuad. Nicky First sudah 32 tahun, butuh pemain yang lebih muda lagi. Ditambah lagi masalah gaji, pastinya udah pernah back to back, pasti pengen gaji tinggi. Nah Persib tetap dengan konsisten, ya nggak ada yang lebih besar daripada Persib. Ya kalau memang ya udah ditambah lagi juga nanti butuh duit untuk yang lain kan. Jadi hal-hal itu biasalah ya kan. Apalagi mereka udah mendapatkan pemain yang bisa kita bilang kualitasnya 11-12 dengan Nicky First dan harga lebih murah ya kan. Bahkan mungkin bisa kita bilang lebih baik kualitasnya. Nah makanya ini cerdas sekali nih manajemen Persib, cerdik kali lah, luar biasa. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Nicky First yang udah resmi ke Dewa, dan gimana tentang reaksi Beboto. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.